inilah percakapan kami dengan Pak Jamal. Silakan Pak Jamal. Assalamualaikum Bu Nurul, selamat pagi. Sedang apa Bu Nurul? Selamat pagi Pak Jamal. Ini saya sedang membuat perangkat pembelajaran seperti biasanya kesibukan ini. Oh begitu Bu Nurul ya. Ya. Kalau saya mengambil waktunya sebentar boleh Bu Nurul ya. Ada sedikit ini yang ingin saya bicarakan ke Ibu Nurul. Ya biasalah tentang yang saya rasakan akhir-akhir di kelas yang saya ajar Bu Nurul. Tentu Pak Jamal. Kebetulan perangkat yang saya buat ini telah selesai. Oh iya, terima kasih Bu Nurul. Oke, Pak Jamil, silahkan apa yang mau dibicarakan, kita bicara santai saja ya. Oke baik Bu Nurul, terima kasih ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf ini Bu Nurul sudah mengganggu waktunya sebentar. Tidak sama sekali Pak, ini kan sudah selesai juga. Ngomong-ngomong apa sih yang ingin dibicarakan Pak? Kayaknya ini punya masalah berat ya? Atau terlihat serius sekali? Iya Bu Nurul, jadi begini. Saya kan keseharian saya mengajar di kelas Bu. Jadi akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan ini Bu. Ya, terkait ya biasalah murid saya ya di kelas Bu. Oke. Jadi menurut Pak Jamal, apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita ini? Ya jadi yang saya harapkan sebenarnya Bu, ya dari percakapan kita ini ya saya bisa mendapatkan solusi ya atau pencerahan atas permasalahan yang saya hadapi terkait dengan murid yang saya ajar Bu. Begitu. Oke, baiklah Pak. Sekarang coba Bapak ceritakan apa yang membuat Bapak resah saat ini. Ya. Jadi begini Bu Nurul. Saya kan mengajar mata pelajaran matematika. Ya, tapi akhir-akhir ini saya merasa murid saya di kelas itu yang saya ajar, ya saya lihat kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga ketika saya memberikan tugas, ya jumlah murid saya yang mengerjakan tugas itu ya biasa hanya berkisar 50% dari tiap kelas yang saya ajar Bu. Bahkan kurang daripada itu Bu. Oke lah, menurut Pak Jamal, hal apa saja yang membuat murid Bapak ini kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Terutama ini kan mata pelajaran matematika ya? Iya, betul Bu. Ya, apalagi kalau saya rasa memang pelajaran matematika itu ya sedikit banyaknya kurang diminati oleh murid-murid saya. Jadi kalau saya ingat kembali Bu Nurul ya, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias adalah kira-kira yang pertama itu Bu, mungkin pembelajaran yang saya bawakan sepertinya sedikit membosankan Bu. Ya, mungkin terlalu monoton. Ya. Atau saya terlalu dominan untuk berbicara di depan kelas, atau biasa dikatakan sistem ceramah lah begitu. Ya saya bercerita depan murid saya. Mungkin yang kedua, ya saya jangan memberikan kesempatan kepada murid saya untuk aktif berbicara, ya untuk berpendapat di depan kelas, atau ya ketika proses pembelajaran berlangsung, begitu Bu Nurul. Jadi begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak ini antusias nantinya dalam pembelajaran matematika? Ya, jadi yang saya pikir-pikir Bu, menurut saya mungkin murid-murid saya pasti menginginkan sesuatu yang berbeda. Ya, mungkin menginginkan pembelajaran yang lebih menyenangkan barangkali, lebih asik, ya tidak monoton, ya tidak membosankan, yang mudah dipahami lah kira-kira begitu. Ya, sangat bagus lah Pak. Saya juga sependapat dengan Bapak. Lalu menurut Pak Jamal ini, apa saja yang bisa membuat murid asik atau tertarik dan tidak bosan dalam pembelajaran Bapak? Ya, kira-kira menurut saya Bu Nurul, ya pembelajaran ya harus terpusat pada murid. Ya, murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian kira-kira ada ice breaking-nya begitu, atau ada pun permainan-permainan supaya pembelajarannya lebih menarik, begitu Bu Nurul. Lalu Pak, ini mengenai tugas yang diberikan kepada murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Yang saya dengar tadi hanya sekitaran
setengahnya saja, begitu? Ya itulah masalahnya Bu Nurul sebenarnya. Ya kemungkinan karena tugas-tugas yang saya berikan itu mungkin terlalu banyak dan membutuhkan analisa yang cukup tinggi dalam pengerjaannya, apalagi kan matematika Bu Nurul. Iya. Ya, ya tanpa saya memberikan sumber-sumber belajar yang beragam. Karena apalagi saya ya seperti itu Bu. Kalau boleh tahu nih Pak Jamal, biasanya Pak Jamal menggunakan sumber belajar seperti apa sih di kelasnya? Ya, begitulah Bu, karena keterbatasan sumber-sumber belajar yang saya miliki, jadi saya hanya menggunakan saja buku teks yang ada. Biasa yang dia siapkan di perpustakaan Bu, itu pun ya banyak kurangnya, itu Bu. Jadi ya itu yang saya gunakan. Oke, kira-kira Pak Jamal, adakah sumber belajar selain buku tes yang Pak Jamal ketahui? Ya sebenarnya banyak sekali Bu, kalau sumber belajar. Saya pikir juga begitu. Sebenarnya kalau misalkan cukup memadai, sumber belajar kan banyak. Misalkan seperti YouTube misalkan, ataupun bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain seperti TikTok ataupun Telegram, ataupun dalam matematika itu ada aplikasi-aplikasi lain yang relevan ya, yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Begitu Bu Nurul. Nah, betul sekali menurut Pak Jamal ini. Saya yakin Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar dan pasti akan membuat murid lebih antusias dalam pembelajaran matematika sehingga tidak merasa bosan seperti yang dikatakan tadi Pak Jamal. Jadi sekarang Iya Bu. kira-kira apa rencananya Pak untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, jadi sebenarnya rencana saya ini Bu Nurul untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang saya pikirkan ini Bu, yang saya dapatkan di kelas. Yang pertama tentu saya akan merancang sebuah pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, mengasihkan lah begitu. Ada yang menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam, seperti yang saya katakan tadi, misalkan saya menghadirkan video-video YouTube di ketika pembelajaran berlangsung, dan saya menggunakan sumber belajar lainnya yang relevan dengan mata pelajaran saya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Saya akan menyesuaikan dengan kemampuan murid saya. Ya, bentuk tugasnya juga saya akan sesuaikan dengan minat dan bakat murid saya tentunya. Istilahnya saya akan melaksanakan pelajaran yang berdiferensiasi begitu. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya sesuai dengan kemampuannya mereka. Begitu Bu. Oke Pak Jamal, sepertinya yang saya dengar rencananya sangat bagus dan sangat luar biasa Iya, benar. untuk mengatasi masalahnya Pak Jamal yang dihadapi di kelasnya. Mudah-mudahan berhasil ya dalam penerapannya dan ya Pak. Oke, jadi sekarang kira-kira Pak Jamal ini komitmennya apa sih Pak terhadap rencana Bapak nanti ini yang dijelaskan tadi? Ya, tentu saya rencana saya tadi harus saya terapkan, harus saya laksanakan. Jadi saya perlu komitmen, ya saya harus berkomitmen untuk kemudian supaya apa yang saya rencanakan itu bisa terwujud. Jadi saya akan membuat rancangan pembelajaran yang tentu mengasihkan, menyenangkan, dengan menggunakan banyak sumber belajar. Ya untuk mengeksplorasi materi sehingga murid saya dapat menjalankan model merdeka belajar, dan saya akan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Ya tanpa unsur paksaan tentunya. Ya akan saya serahkan pemilihan sumber-sumber belajar pada murid saya secara merdeka, sehingga mereka dapat menyesuaikan dengan pemahaman dan gaya belajar mereka sendiri. Ya, begitu Bu Nurul. Sekali lagi saya katakan sangat bagus Pak. Saya sangat mendukung dan mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan apa yang Pak Jamal inginkan. Iya, terima kasih banyak Bu Nurul atas waktunya untuk sharing bersama saya. Dengan kegiatan sharing ini, maka saya mendapatkan solusi dari apa yang menjadi keresahan saya di kelas. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi guru teladan bagi murid-murid kita. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Guru. Oke, sama-sama Pak Jamal. Ya.